Start your engine. And 3, 2, 1. Welcome to Sinar Harapan Podcast. Halo guys, selamat sore semua. Kembali lagi di YouTube channelnya Sinar Harapan Motor. Dan pastinya masih bersama gue, Andreas Diva. Apa kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja dan dilindungi sama Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini guys, kita kedatangan tamu spesial lagi dari influencer atau YouTuber otomotif lagi. Dan lagi kebetulan lagi review-review di showroom Sinar Harapan juga. Mumpung lagi ada orangnya, mumpung waktu juga pas kesempatannya hadir di sini. Kita langsung aja, kita mau tanya-tanya. Kita aja podcast kalian, kita mau korek-korek sama... Halo, Dimas Okta. Halo Bro Dimas. Dari Prasbook Otomotif. Wow. Bro, lu dari Prasbook Otomotif udah berapa lama? Kayak baru ya. Lu dulu sebelumnya kan bukan lu ya? Bukan. Yang dulu pernah main Prasbook Otomotif ke Sinar Harapan Motor tuh Bro Raka. Ya. Nah, lu berarti di Prasbook tuh di Prasbook ini udah belum nyampe setahun sih gua. Belum nyampe setahun. Cuma emang sebelumnya gue punya channel sendiri. YouTube juga. Masih ada nggak? Kalau di YouTube tuh udah diganti kayaknya namanya dia sama teman gue. Di Instagram itu masih ada kalau nggak salah _tampan_. Waktu itu namanya MTAG. MTAG. Di YouTube-nya juga MTAG. Di YouTube itu udah diganti sama teman gue Tanding ID kalau nggak salah. Tadinya namanya MTAG kayak _tampan tuh nama-nama asal gitu lah. Nama-nama asal ya. Auto gaming. Jadi kita channel itu otomotif sama channel gaming kayak misalnya balapan, Gran Turismo, Forza gitu-gitu. Tapi tidak jalan. Kenapa? One man show? Capek sih, karena cuma berdua, syuting sendiri, ngedit sendiri kayak sudahlah gitu. Akhirnya kecibuk masuk ke Prasbook. Akhirnya masuk ke Prasbook, Dia tawarin. Gitu. Artis berarti guys. Amin. Ya mudah-mudahan levelnya bisa. IG lu apa? IG. Instagram, follow aja @dimasokta. DYMAS Okta biasa. DYMAS Okta biasa ya. Ketik DYMAS juga pasti, di sini ya. Pasti paling atas. Pasti keluar. Widih, langsung kayak followernya banyak nih. Ya, mudah-mudahan ya, biar bisa di-endorse. Ya, memang tujuannya itu dong. Di-endorse, aduh. Terus, nih bro, berarti lu di Prasbook kenapa? Kan udah punya channel nih. Kok lu nggak kembangin aja? Ya tadi nggak jalan kan? Nggak jalan, capek. kurang research. Kenapa pilihnya Prasbook Otomotif? Kan banyak nih. Kayak misalnya Autonetmax kayak atau apa gitu. Gue lihat tuh reviewnya juga bagus-bagus gitu. Nih lu mau jawaban jujur apa jawaban gengsi nih? Ya jujur aja lah. Kalau gengsi kayak kegedean nanti. Jawaban jujur? Ya memang adanya di situ doang. Oh berarti pas buka lowongannya di situ? Iya bener. Karena gantiin Raka mungkin. Iya, Raka kan cabut ya dari jadi PNS, pegawai negeri Selandia Baru. Jadi buat dari PNS dia. Terus habis itu langsung lu masuk kantin situ. Dan juga sesuai sama passion gue, hobi gue lah. Hobi lu. Tadinya mau gue yang masuk ke situ. Akhirnya ya yang dipanggil lu dulu. Enggak, mohon maaf kan Anda sudah jualan mobil. Iya. Rezeki saya jangan dimakan dong. Iya. Besok-besok sih mau masuk ke sana sih. Bro, penasaran nih lu apa yang menarik buat lu nih? Kayak kan lu bagus nih review. Lu tahu sekali tentang otomotif, betul ya? Udah berapa lama lu suka otomotif atau udah mengetahui lebih dalam tentang otomotif? Gua suka, sebenarnya gua nggak otomotif in general sih ya. Gua lebih suka ke mobil karena dari zaman gue SD itu zaman pertama kali gue dibeliin PS1 sama bokap gua. Itu gua main game namanya Gran Turismo. Oke. Itu kan mobil semua tuh. Game itu ya zaman dulu ya balapan ya. Dari situlah gua suka mobil. Di situ gue tuh sampai kalau di Gran Turismo nih, kalau yang mungkin yang udah seumur-umuran kita tahu ada balapan endurance yang sampai 70 lap, 90 lap, 300 lap. Itu gue main itu sendiri. Kalau gantian sama abang gue gitu. Ganti terus tuh ya. Saking hobinya di situ. Terus waktu itu sempat gue kayak lupa sama otomotif nih karena gue SMP SMA basket kan. Lupa. Sampai pada akhirnya pas gue kuliah, gue ngontrak
sama temen gue ini nonton Motomobi. Oh, Dan gue denger kan dia kan ngomong, kami suka turbo gitu kan. Kami suka tuh, mirip ya kayaknya. Ada pemenangnya dulu waktu Motomobi Challenge ya? Oh iya jelas. Coba kasih dikit-dikit. Apa? Kasih pembukaannya dikit-dikit. Pembukaan, yang mirip-mirip Iya, gitu ya? mirip-mirip ya. Misalnya gini, halo Instagram. Selamat datang di live Instagram Motomobi TV. Wih, jangan lu dubbingan ya isinya. Iya, memang kalau dia lagi sakit tenggorokan, saya bisa gantiin. Waduh, mirip banget ya. Badannya juga udah mirip-mirip. Nanti suksesnya juga mirip. Enggak, tapi fun fact, gua waktu di IMS 2018, gua pernah ngeprank. Gua pakai topeng Omobi, gue pakai topi Omobi, sama pakai kaos kami suka turbo. Bro, banyak yang minta foto bro. Suara lu juga mirip ya? Suara gue mirip, sumpah. Tapi kan lu pakai kacamata. Apa? Dia juga kadang pakai. Enggak, jadi gue pakai ya? kacamata hitam. Ya emang, ya maksudnya walaupun dilepas gini emang nggak jelas, cuma masih bisa ngeliat lah ya. Tuh banyak yang minta foto bro. Karena badan lu udah duku. Lucu banget. Suara mirip lagi. Aduh lucu banget itu. Kami suka turbo. Berarti salah satu yang berkesan juga. Terus akhirnya lu main akhirnya suka review itu pertama kali yang lu review, lu inget gak dulu pertama kali nih lu review mobil baru apa mobil second atau apa? Pertama itu gua review mobil baru. Apa tuh? Inget gak? Nggak full sih, first impression aja. Oke. Gua masih inget sampai sekarang Honda Brio. Honda Brio Pas pertama keluar tuh 2018 yang baru. Oh, yang all new. Oke. Itu pertama kali gua review itu. Ya mungkin kalau sekarang dilihatnya agak-agak gimana gitu ya. Ya namanya kan proses ya. Namanya kita semua tuh kayak yang di dunia digital bikin video, pasti kalau kita ngelihat video-video awal kita cringe kalau sekarang. Betul. Karena memang pada zamannya mungkin itu relate sama keadaannya, tapi kan kesini-sini udah nggak mulai berkembang, udah entah jokes-jokesnya atau apanya gitu kan. Dengan cara pembawaannya, stylenya pasti pun beda. Dari awal lu pasti kaku, bener sifatnya. Tapi sekarang udah lebih enjoy, lebih fun, ya kan, lebih stylenya juga udah dikeluarin gitu ya. Dan kapasitasnya udah meningkat lah gitu. Udah pasti, karena mungkin beberapa pengetahuan tentang mobilnya pun juga nambah pasti. Kayak dulu ya gue juga nggak gitu ngerti mobil sebenarnya, tapi selama main mobil ya mau kita harus pelajari lebih detail, walaupun nggak sebelum sempurna sebagaimanapun ya tetap kita mau nggak mau harus belajar ke arah sana. Benar. Betul gak sih? Nah berarti mobil baru terus sekarang lebih suka mobil baru atau mobil second? Oh tetap mobil baru dong. Mobil baru. Kan kita ngomongin personal kan. Iya benar personal. Apa ini kalau dari kantor ya mobil bekas. Ya betul. Gitu. Tuntutannya pekerjaan. Betul. Karena kita di kantor juga di Pressbook Otomotif kan ada segmen namanya masih layak review. Jadi kita nge-review mobil-mobil bekas yang kira-kiranya di tahun sekarang ini masih oke lah ya untuk dipakai harian gitu loh. Kayak kemarin sih gue syuting terakhir itu Renault Captur punyanya Opot dari Laknats Auto Junkie. Oh iya. Kemarin gue syuting itu tuh buat masih layak. Baru pertama sih itu. Sebelum-sebelumnya mobil-mobil baru gitu. Oh, jadi sebelum-sebelumnya emang lebih kebanyakan mobil baru. Karena emang kalau mobil baru lebih enak kali ya. Maksudnya fitur juga mungkin kan updating terus kan. Benar. Kalau mobil-mobil lama, aduh kayak fiturnya itu lagi. Palingnya standar aja Standar aja. Cuma emang enaknya sih kalau kayak review mobil bekas mungkin kita bisa nge-review mobil Jepangnya agak susah dia. Kenapa? Oh ya pengalaman mereview nih. Pengalaman kita tuh lebih ya mudah-mudahan nanti ke depannya kita dinotis lah sama ATPM yang dari Jepang. Iya, mudah-mudahan dong ATPM juga panggil. Apalagi ada satu ATPM. Udah minjem mobil nggak dikasih? Udah minjem nih, udah berapa bulan ya kan. Udah berapa bulan? Inisialnya M. Wow. Marsina. Kenapa? Kan M ada banyak loh. Ada Mitsibu, ada Mitsibu. Maimunah. Ada Maimunah. Iya kan M kan banyak Mitsibu. Udah minjam, udah berapa bulan yang lalu sih? 6 bulanan mungkin ya? 5 bulanan yang lalu lah. Nggak dipinjem-pinjemin, terus adalah satu kawan gua dari channel lain yang emang udah sering dipinjemin sama dia. Untuk itu tuh si ini pinjemin yang dari Facebook gitu kan. Terus alasannya lagi nggak bisa, lagi PPKM. Ya sebenarnya nggak masalah sih kan, itu kan ketentuan kantor juga ya. Betul. Tapi saya minjem udah lama. Udah lama. Wah guys,
Itu dari hati tuh kayaknya. Iya udah dari kapan tahu. Sebelum PPKM ada ya? Sebelum pas PSBB udah dilonggarkan sih kayaknya waktu itu. Aduh, untung semenjak belum PSSI berdiri tuh. Wah. Berarti ada ya kayak gitu ya bro? Maksudnya kan lu kan seorang reviewers, punya channel, ya ibarat kata kan itu juga buat ke Pricebook otomotif tuh sebenarnya kan, buat konten ke sana kan. Subscriber juga udah banyak gitu loh. Pricebook kan subscriber udah 300 ribuan something. Sekian gitu. lah. Ya kan maksudnya ada juga ATPM yang nggak kasih pinjam atau apa? Karena kadang ada beberapa juga yang misalnya udah gede-gede gitu ya, yang udah subscriber di atas, let's say di atas 600.000, 700.000 itu tetap nggak dipinjemin juga sama TPM gitu loh. Malah kadang ada yang clash gitu, mungkin dia temennya di media lain dia nggak mau gara-gara temennya itu nggak dipinjemin juga ada yang kayak gitu. Cuma emang lebih kita tuh sekarang lebih sering review kayak mobil Eropa sih. BMW, Mercy. Karena pertama juga kalau gua review tuh pertama tuh Mercy GLE 4,5. GLE 4,5, oke. Maka itu ditonton, tolong ditonton. Iya, tolong ditonton. Ntar linknya kita tulis. Pricebook otomotif. Itu GLE 4,5. Wah, pusing bro. Banyak banget fiturnya. Banyak banget. Gue pertama langsung dikasihnya itu gitu loh. Kayak, wah. Berarti lu sebelumnya tuh belajarin dulu kan, lu kan Mas misalkan lu hari sekian lu review ini, apa yang lu lakukan? Riset. Oke. Riset yang jelas begitu gua udah pinjam mobil itu, mobil tuh gua kulik lah. Berarti lu dipinjam mobil seharian gitu? Apa dari sebelumnya apa pas hari itu aja maksudnya? Enggak, dipinjemin mobil tuh biasanya 4-5 hari sih. Oh, 4-5 hari. Oke. Makanya udah gitu, rumah gua kan di gang, bro. Iya. Bawa Mercy masuk gang dong, ya kan? Total nggak hebohnya. Iya, heboh. Pesugihan di mana orang ini? Malam-malam dia lihat tongkrong di depan rumah, ada tuyul nggak lewat. Iya, bayangin lu rumah masuk gang gitu ya. Terus lu ganti-ganti mobil terus lagi kan, dipinjemin terus tuh beberapa mobil pasti. Ya bisa dibilang kayak tiap minggu lah ya. Tiap minggu ya. Kalau lagi dapet ya. Selama ini sih ya dapet terus, alhamdulillah. Yang paling berkesan tuh apa? Mobil apa? Mobil yang paling berkesan sampai sekarang? Ada dua sih ya. Ada dua yang paling berkesan sih. Bagus nih. Buat gua BMW X1. BMW X1 yang seri baru. Yang baseline waktu itu baseline, okay. Itu berkesannya karena ya adalah kehidupan personal gua. Oke. Dapat cewek dari situ kayaknya. Udah nikah belum? Udah nikah belum? Belum. Oh, ya. Dapat cewek kayak dari situ. Jadi bongkar juga. Mobil pinjaman ATPM dapat cewek guys. Nanti ketahuan. Sama, kalau itu kan ya dari personal ya. Walaupun yang tadi memang benar. Buat kayak cewek. Tapi ya gue ngomong kalau gue reviewer gitu kan. Yang kedua, gue paling asik itu Mini Countryman sih. Mini Countryman? Oh, itu enak banget mobilnya sih. Tahun berapa punya? Yang baru, yang 2021. Yang baru 2021. Yang LC itu yang baru kemarin di apa? Yang baru kemarin di apa namanya? Di launching di IMS. Di launching, oke. Cuma memang yang koran baru ya. Cuma memang saya mau minta maaf ke Bapak Ismail udah dilecetin mobil. Diserempet motor, bro. Itu kayak gitu nih, misalkan lu dikasih pinjam nih mobil, terus dengan segala resiko berarti yang tanggung si ATPM gitu atau lu dari pihak lu, kayak di mobil ya contoh yang Countryman itu dilecetin tadi lu bilang. Itu yang cover siapa? Yang cover sih sebenarnya ATPM ya, cuma kan kita namanya udah dipercaya, ya kita ngejaga sebaik mungkin. Kalau misalnya emang ada kecelakaan accident di jalan, ya kita ngomong sih, ngomong ke PR-nya minta maaf gitu. Tapi berarti selama ini baru maksud accident yang itu selama ini accident baru apa? Baru itu aja. Apa sering? Setiap kali pinjemin lecet? Dipoles sendiri. Di bawah catuko, pas ketok magic di pinggir jalan. Yang biasa-biasa ini yang rawat raya tuh. Aman sih sejauh ini. Aman ya. Walaupun rumah gue di gang juga ya, tapi masih buat mobil lah, masih aman gitu. Nah, menurut lu nih, ini kan sekarang setelah menjadi reviewer, terus kan banyak lu review mobil. Ngadepin namanya satu kondisi sekarang PPKM. Ya, kita bahas sedikit nih tentang PPKM. Pasti kan di Indonesia nih khusus ya kan, kalau di negara lain sih saya nggak tahu ya, ada nggak tuh istilah PPKM? Wah,
PPKM di Indonesia sangat bagus. Bagus, karena pemerintah Indonesia sangat peduli. Sangat peduli sama masyarakatnya. Masyarakatnya. Akhirnya dia ada PPKM jilid keempat. Iya, level 4. Level 4. Kalau di makanan yang pedes-pedes tuh udah pedes banget tuh kayaknya. Makaroni itu. Makaroni yang udah pedes-pedes. ultimate lah, udah ultimate. Iya, kalau ayam geprek, ayam apa itu kan kayak pedes-pedes tuh level 4. Udah ultimate itu kalau misalnya kita perhatiin tulisannya, itu ada tulisannya survive the unsurvivable. Oh, bisa survive atau unsurvivable ya? Tapi itu ini ya PPKM di Irlandia ya. Di Irlandia. Kalau di sini Indonesia sih bagus. sangat Pokoknya bagus. Bagus pokoknya. Pokoknya aman lah ya. Pemerintahnya sangat peduli. Sangat peduli. Tidak ada tukang bubur di denda, tidak ada. Tidak ada. Ibu-ibu hamil ditampar tidak ada. Nggak ada. Di Jadi Indonesia aman. tidak ada. Aman. Nah, menurut lu kan pengaruh nggak sih? Maksudnya lu kan sebagai reviewer mobil. Ada impact nggak maksudnya di kalau lu pribadi nih? Apakah susah review, apa nggak boleh atau apa? Menurut lu pandangan PPKM sendiri gimana? Tentang otomotif ya, ke dunia otomotif ya. Pertama kalau misalnya kita ngomongin kayak Marzum gini mobil bekas ya. Ada beberapa dealer yang emang dia tutup. Oke. Jadi kayak kita misalnya mau cek Review. harga. Cek harga. Ya kayak lagi PPKM nih nggak bisa gitu karena biasanya kan janjian juga by appointment kan. Iya, betul. Kalau mobil baru ada beberapa ATPM yang emang nggak bisa untuk minjemin karena emang ketentuan dari kantornya nggak ada yang ke kantor gitu. Jadi kasarnya mobil ini nggak ada yang nggak ada yang serah terima ya. Nggak ada yang serah terima karena kemarin juga dari MG itu kan mau minjemin MG ZS EV, nggak jadi, bukan nggak jadi, maksudnya ditunda dulu karena PPKM. Ya udah, maksudnya emang ketentuan dari kantornya kan seperti itu gitu kan. Terus apalagi yang ditunda tuh Mitsubishi kemarin gue mau minjem Expander juga ditunda karena PPKM. Ya udah, it's okay gitu kan. Emang cuma masih ada beberapa brand yang masih ngebolehin lah selama PPKM ya. Contohnya kayak Mercy, ini gue minggu depan dapat pinjaman juga dari Mercy gitu. Terus channel lain juga temen gue CVT juga kan dia lagi megang CLA tuh yang warna kuning. Yang warna kuning, betul. Boleh. Sama Laknat juga lagi pegang. Laknat lagi megang apa? Kayaknya lagi nggak megang. Kemarin gue lihat ada megangnya tuh, Mercy yang CLA itu yang putih. Yang mana ya? Putih, yang kuning. Yang kuning itu CVT. Oh, itu CVT ya? CVT ya. Gue kalau mobil-mobil itu agak buram kayaknya. Mesti belajar lagi ya. Tidak mungkin dong. Anda kan jualan mobil. Nah, berarti kalau menurut lu sendiri impact gimana melihat kondisi ini memprihatinkan atau? Wah, tidak dong. Kondisi ini pemerintahnya penanganannya sangat hebat. Bagus. Tapi buat para pembisnis kan kayaknya impactnya lumayan tuh. Mungkin ada beberapa nggak teman-teman lo yang usaha atau yang membisnis yang ada. Yang di otomotif juga. Kebetulan teman-teman gue banyak yang sales juga. Sales juga jualannya jadi susah, ya kan? Apalagi sales mobil gitu. Ya, mobil-mobil baru. Tapi fenomena yang aneh adalah ketika mobil-mobil yang kita bisa bilang mobil rakyat lah ya, mobil-mobil yang di bawah 1 miliar ini penjualannya pada stagnated gitu, sales-salesnya pada susah jualan. Ternyata brand Eropa, maksudnya gue dapat press release-nya lah ya, itu jualannya pada meningkat dan bahkan mencetak rekor. Oh, di masa PPKM ini? Maksudnya mencetak rekor bukan selama pandemi, all time record gitu loh. Selama mereka di Indonesia penjualan paling banyak. Berarti kan di momen sekarang ini? Berarti kan ada fenomena di mana ada beberapa pihak yang sebenarnya makin kaya. Ya, makin kaya. Cuma saya tidak menuduh siapa, ya kan. Hanya kemungkinan. Gitu. Tapi menurut gue juga bisa juga gini bro. Maksudnya dengan ada PPKM kan ini kita disuruh di rumah aja. Jadi ada beberapa orang atau kalangan yang mereka ya udah kerjanya di rumah, bingung mau habisin uangnya kemana karena nggak bisa berpergian ke luar negeri, ya dia larinya jatuhnya mobilnya ke uangnya ke mobil. Benar. Ke hobi. Ya dia beli mobil yang nggak pernah dia miliki sebelumnya atau yang beli mobil-mobil yang aneh-aneh. Jadi benar-benar kayaknya ya udah deh gue beli nih mobil yang tadi mungkin mobil Eropa yang baru keluar akhirnya naik gitu. Benar. Ada mungkin kalangan ke arah sana. Tapi sebagian besar kebanyakan pasti kena dampaknya. Kena dampak yang luar biasa. Iya. Nah, apalagi kalau dunia otomotif ya mungkin sangat berasa sekali ya. Berasa sekali kan ini jualan mobil second juga berasa. Iya, berasa banget. Jadi gua pun pengalaman ya berasa sekali. Susah nggak jadi reviewer mobil? Kalau dibilang susah sih, kalau kita ngomongin susah, itu susah. Susah banget. Karena
kayak spek-spek mobil, fitur-fitur itu kita udah harus apal semua. Tapi balik lagi, kita minat apa enggak? Suka atau enggak? Kalau misalnya kita minat, apapun yang susah itu akan jadi gampang. Betul. Apapun yang susah itu jadi gampang. Iya, asal lu suka. Bener, sama aja kayak kita belajar waktu sekolah gitu kan. Berarti kalau jadi pengangguran, asal disuka jadi pengangguran, gampang. Di pengangguran, Anda gampang, orang tua Anda mati cepat bro. Beban keluarga. Bukan itu ya maksudnya ya, bukan itu poinnya. Jadi tetap kalian harus apapun yang suka, bidangnya yang positif. Iya, jangan negatif. Ya, positif ya, cuma Gua sadar diri juga. Suka jadi pengangguran ya enak gitu ya. Contohnya ini jadi nggak bisa. Iya kan, boleh. aku suka jadi pengangguran. Aku suka jadi pengangguran. Bapakmu nak kerja, bapakmu cari uang. Bener. Aduh. Berarti ya susah-susah, selama lu sukain. Selama sukain, pasti lu kita bisa. Bisa ya. Ya kalau misalnya kita nggak suka ya mungkin dulu kita semuanya ya mungkin pernah sekolah nggak suka sama suatu pelajaran, even itu pelajarannya gampang, Betul. kita nggak bisa gitu. Tapi kalau bahkan ada orang yang ya kasarnya matematika itu kan in general buat betul. sebagian besar orang susah. Tapi kalau ada yang suka ya dia suka gas terus gitu loh. Sama kayak BTW Pricebook otomotif ini kan ada dua ya. Ada motor, ada gadget ya. sama mobil. Ya, kalau gadget tuh yang udah lumayan gede Udah lah, gede. di atas 1.200.000 subscriber. Nah, ada motor, ada mobil. Gua emang ngerti otomotif, tapi gua nggak ngerti motor sama sekali. Oh iya, tadi gua mau nanya itu tuh. Lu nggak suka motor sama sekali? Nggak suka sama sekali. Padahal kan di Pricebook itu ada membahas segi motor, ada mobil. Gua ngambil quotes dari punya Om Fitraeri ya. 90% orang itu menganggap mobil hanyalah alat untuk berpindah dari poin A ke poin B. Sementara 10% mobil itu 10% mobil. 10% orang itu mengapresiasi bagaimana mobil itu bisa tercipta. Oh, oke. Nah, gue bagian orang yang gitu. Begitupun di motor seperti itu. Nah, gue di motor itu adalah bagian yang 90%. 90% ya. Betul. Karena buat berpindah doang. Motor ya buat kebutuhan aja gitu. Iya. Dan lu 10% untuk di mobil yang ya pengen tahu nih produksinya gimana, suka dukanya apa, detail-detailnya, fitur-fiturnya. Bener, karena gue juga basically gue seneng nyetir gitu loh. Driver kan Anda? Supir? Tidak dong. Ya supir keluarga kalau keluar kota. Wah, supir online supir online kayaknya terpaksa keadaan sih. Iya, benar. Enggak. Emang itu kan pilihan hidup lah. Pilihan, betul. Jadi emang ya sebenarnya mengemudi itu asik. Selama mobilnya yang dipakai juga asik ya. Ya. Bener kalau gak? mobilnya yang bikin pegel sih. Iya, capek-capek juga ya kan. Betul. Nah berarti tadi kalau lo bilang ada nggak nih hambatan atau misalkan suka duka nih dalam mereview? Maksudnya kayak tadi kan salah satunya lo bilang udah pinjamin mobil nggak datang-datang. Apa ada hal lain nggak yang menurut lo? Oh, gue pribadi nih jujur, gue juga pengen jadi reviewer mobil. Tapi kan kendalanya adalah banyak sekali nih mobil-mobil dengan spek yang berbeda dengan riset ya, itu mungkin kita harus pelajari lebih detail kan. Benar. Nah kalau lu pribadi tuh apa kendalanya yang lu hadapi sekarang nih? Kendalanya sebagai reviewer. Kendalanya ya kalau dari gue pribadi sih kebetulan gue bisa dibilang di dunia ini lebih punya sedikit advantage lah. Karena gue kenal teman-teman gue yang lain juga sebelum gue di sini ya, kayak Laknat, CVT gitu. Jadi ketika gue mau pinjem mobil KTPM, ketika PR-nya ngelihat gua, kasarnya kita sekarang nama lu siapa? Udah bisa dicari dong Instagramnya. Iya, betul. Nah, begitu dibuka Instagram gua kan followed by siapanya kan kelihatan tuh. Betul. Ya kan followed by Hillsat sama Audi juga yang dari Autonet Max. Orang jadi lebih percaya sama gua. Betul. Gitu. Karena udah berteman. Kalau yang misalnya kalau berdiri sendiri memang agak susah untuk dipercaya. Biasanya kalau teman-teman gua sebelumnya mereka kayak first impression di Gias, di MS kayak gitu. Dan susahnya paling ya dari internal kantor sih ada, cuma ya nggak perlu diceritain lah ya. Itu kan circumstances yang wajar lah ya. Betul. Paling susahnya tuh kadang kita ngambil mobil di mana, kayak misalnya di Pulau Gadung di mana, itu kan rada jauh kan, apalagi rumah gue di Bogor BTW. Oh lu di Bogor. Orang Bogor. Orang Bogor. Orang Bogor. Gitu. Jadi agak jauh kalau ngambil mobil gitu. Kadang juga kita bingung lokasinya di mana nih gitu loh.
Jadi kendala yang lo hadapin sebenarnya lebih ke teknis ya? Lebih ke teknis aja sih. Kadang juga kita mau syuting hujan. Pernah kemarin pas mau syuting mobil Om Fitra tuh, udah gerimis-gerimis kan, deg-degan ya kan. Oh iya, lu kemarin gue lihat tuh di IG lu ada foto mobilnya si race-nya Om Fitra tuh. Bisa dikasih pinjam? Wah bisa dong. Lu kenal? Gua kenal pertama sama reviewer mobil itu Om Mobi sebenarnya. Oh. Jadi yang pas gua menang. Karena lu menang itu? Menang apa kok? Oh iya, Karena- kontes itu. Kan lu bisa menang gitu loh. Ya karena suara gua mirip kayaknya. Oke. Suara gua mirip itu kayak. Jadi waktu pas diadain kontes itu lu memberanikan untuk daftar? Iya, waktu itu gua ngomong kayak apa ya? Halo Instagram, selamat datang di live Instagram Motomobi TV ya, gua ngomong kayak gitu kan. Mirip sekali ya? Oh iya memang banyak yang bilang Lu dubbingan ininya dabre Om Mobi. Dabernya. Jadi emang kalau Om Mobi sakit tenggorokan, Lu gue yang ya, gantiin sih kayaknya. Nah dari situ berarti lu kenal pertama kali adalah Om Mobi. Om Mobi. Jadi karena gue menang itu, waktu itu kan yang ngehubungin Om Teddy kan, Iya, Om Gendut. iya, ya kan? Om Gendut. Waktu itu dia nanya, lu syuting di mana bro? Gue bilang syuting di Malang. Waktu itu gue di Malang kan, deket kontrakan. Nah pas dia minta alamat untuk kirimin hadiah, alamat gue di Bogor. Dia kebetulan dia waktu itu mau syuting McLaren 720S di Sentul. Sentul. Akhirnya gue disuruh ke Sentul. Oke. Akhirnya ke Sentul lah gue. Main ketemu di sana. Ketemu. Mereka. Kenal tuh dari situ. Terus kemudian gue kenal sama Laknat, sama Kendara, sama anak-anak yang Nah lain. itu lu kenal mereka tuh dari mana? Laknat itu waktu itu gue dari Instagram. Jadi gue itu suka banget sama segmennya mereka yang 3 hal yang membuat mobil itu lebih bagus sama bagus, 3 hal kekurangan. Iya. Itu gue suka banget. Gue minta izin ke mereka untuk gue mau dong pakai segmen ini boleh nggak? Nah gitu kan. Untuk lu jadiin konten juga? Sama mereka dibolehin terus pas waktu itu udah deket sama Gias 2018. Oh. Nah, akhirnya kayak yaudah kita ketemu di sana deh tuh keren kontak. Gitu. Akhirnya temenan deket gitu kan sama Kendara juga sama anak-anak. Itu gitu. Karena emang, tapi kan waktu 2018 berarti lu udah mulai belum masuk ke Pricebook dong berarti kan? Belum, waktu itu kan gue masih channel sendiri tuh. Lu channel sendiri. Udah berapa terakhir? Subscriber ya? Wah, gue lupa ada berapa ya? 500-600an. Oh, belum di monet berarti. Belum di monet. monetize. Oke. Makanya capek ya. Capek ya? Nggak di monet. Kapan monetnya? Tapi lu punya kepikiran nggak nih ke depannya nih? Kita atau impian lu lah ke depannya, apakah lu mau pengen ngebangin channel sendiri atau apa? Tujuan gue sih jelas, gue pengen jadi influencer sih ya. Influencer ya? Kalau bisa. Ya walaupun Emang menarik itu influencer. tough road lah. Emang duitnya ada influencer? Kalau ngomongin duit, gue belum tahu ya karena gue belum pernah di endorse. Belum endorse. Saya melihat teman-teman saya di endorse, wah besar gitu ya. Iya. Kalau dilihat ya. Cuma yang gue maksudnya tujuan gue misalnya gue pengen jadi influencer, misalnya followers banyak, itu gue dilihat oleh orang lain, oleh orang sekitaran gue itu sebagai orang yang memimpin di suatu komunitas. Jadi gue pengen dapat traits seorang pemimpin itu gitu loh dari situ gitu loh. Gue bisa ketika gue mengatakan A itu berpengaruh ke orang lain, ketika gue mengatakan B gue berpengaruh ke orang lain. Jadi gue nggak mau selamanya jadi pengikut. Iya. Gitu. Itu tujuan gue sih ya. Tujuan lainnya? Jadi lu tujuannya adalah sebenarnya memperbanyak orang yang ngikutin yang positif ya, tetap ya. Hal yang positif yang lu katakan ya semua ikut. Katakan baik gitu. Tujuan gue adalah mencari karisma dari situlah. Udah nggak ada karismanya. Wow. Kan udah expired. Honda. Oh itu motor ya? Dia Supra apa Beat adanya. Ya gitu lah pokoknya gue pengen memiliki traits pemimpin dari situ gitu loh. Dan yang lainnya adalah tujuannya untuk mendapatkan invoice. Betul. Invoice semua juga mau. Jelas dong. Jelas. Siapa yang nggak mau? Mau jadi dikasih juga mau. Iya itu makanya. Semua orang juga butuh invoice. Iya. Tapi berarti ke depan nih progres yang lu wacana yang lu pengen mau nih sekarang, berarti impian lu seperti itu. Berarti lu harus set goal dong. Berapa lama kira-kira? Kalau lu kan udah harus set goal nih dari sekarang untuk jadi influencer. Lu kan udah lihat dengan sekarang gua begini. Kira-kira gimana? Kalau gua lihat sih ya, kalau kayak dari teman-teman gua rata-rata sih mereka tuh kayak sekitar 4 sampai 5 tahun. Gue sih set waktu gua agak lebih lama ya, mungkin sekitar 5 sampai 6 tahun gitu. Karena begitu gua udah masuk umur 30, gua udah harus tahu gua harus jadi apa gitu loh.
Kalau sekarang gue masih, ya mungkin gue masih seneng sama dunia ini gitu kan. Tapi kan nggak mungkin selamanya gue bisa di sini. Betul. Kecuali gue jadi PNS. Iya. Nah, itu bisa selamanya sampai PNS pensiun. Selandia. PNS pegawai negeri Selandia Baru. Oh, Selandia Baru. Oke. Kalau di sini tujuan gue, makanya tadi gue bilang gue pengen punya trade sebagai pemimpin dengan jadi influencer, terutama di bidang otomotif. Jadi ketika gue umur 30, gue udah tahu hidup gue ke depan akan seperti apa gitu. Apalagi kan di umur 30-an pasti kalau kumpul keluarga akan ditanya kapan nikah. Iya, betul. Kapan mau nikah? Itu dia, pasti kapan nikah? Kapan nikah? Yang penting punya pasangannya dulu. Udah ada belum? Ya, itu dia. Ya, Sekarang. Iya, sekarang. Wow, banyak. Masalahnya saya bilang udah ada. Nanti yang lain yang lain mau hilang. Kalau bilang belum ada, yang ada hilang. Nah, ya tanya aja sendiri ya langsung ya. Ya langsung aja DM di Instagram. Iya, DM boleh di Instagram boleh ya. Di Instagram. Boleh. Jadi kalau yang kira-kira cocok bisa didiskusi lah di Instagram. Ya. Biasanya kalau mungkin ada yang DM nanti kan cewek gitu kan. Oh ya bisa dilihat profilnya. Aduh, sok Fake account katanya. Oke guys, tadi ada kendala sedikit karena lampunya turun bro. Iya, Tiba-tiba mendadak ya. Harus turun nggak apa-apa. Oke kita lanjut ya. Lagi seru-serunya tadi ya Lagi kita. seru tuh. Lagi ngomongin plus 62 ya. Lagi ngomongin netizen yang barbar. Oh netizen yang barbar. Tapi menurut lu itu hal yang normal ya? Normal apa enggak? Gimana ya? Kalau mungkin ngomongin normal apa enggak itu mungkin psikolog yang lebih ngerti ya. Mas Hasan Askari mungkin lebih ngerti ya. Cuma gini loh, yang ini mohon maaf nih ya, nggak apa-apa. lanjut ya. Biasanya kan ada kalau yang kayak artis-artis gitu kan, mungkin yang hate comment ini merasa, aku aman gitu kan, nggak akan ketahuan tiba-tiba diciduk gitu kan sama artisnya kan. Tapi ujung-ujungnya minta maaf gitu loh. Padahal kalau emang stance dia kayak gitu kenapa nggak tetap mempertahankan gitu loh. Yang pertama itu. Yang kedua biasanya kalau misalnya mereka minta maaf gitu kayak ngerekam video, itu kayak videonya tuh burem. HP-nya ya gitulah ya. Ya standar. Ya gue bukan ngejudge dari golongan apa. Cuma fenomenanya seperti itu rata-rata gitu. Makanya kalau di otomotif sendiri, gue lebih nggak peduli sih ya dengan hate comment kayak gitu. Apalagi kalau misalnya masalahnya teknis. Misalnya mungkin audionya kurang nih, jelas. apa backsoundnya kurang, apa backsound kekencengan. Backsound kencengan. Misalnya jokesnya garing gitu. Nah itu sebenarnya nilai plusnya adalah kita masih bisa terima sebenarnya. Karena kalau yang hal-hal yang seperti misalkan kasih saran itu kan sebenarnya untuk kita perbaikin. Benar. Itu bagus sebenarnya. Saya lebih suka tuh misalkan kayak pernah saya juga di komen, kok backsoundnya kegedean, terus suaranya kok kekecilan. Oh berarti yaudah saya langsung kasih anak-anak editor untuk ini tolong nih besok diperhatiin lagu backsoundnya. Itu sebenarnya untuk bahan evaluasi. Tapi yang hal-hal yang kayak yang negatif itu malah yang lebih arah menjatuhkan itu yang kayaknya itu kayak lebih mending nggak dipedulikan sih. Ada kok yang komen misal ini reviewernya gendut jelek. Ya baru kan personal kan. Iya. Diterang dulunya ya. Iya, untung saya bukan SJW gitu ya. Bukan SJW gitu. Apa tuh SJW? Jangan disebut. Oh iya jangan SJW Twitter gitu. SJW Twitter gitu kan biasanya. Gimana ya? Maksudnya kalau mungkin ada orang yang emang misalnya dikatain gendut tersinggung. Ya wajar sih ya, tersinggung kan wajar gitu kan. Kalau gue sih lebih milih kalau dikatain misalnya ada yang body shaming ke gue, misalnya, gendut lo. Ya memang. Ya gue sukses. Berkat gue lebih banyak gitu dong nanggepinnya gitu ya. Biasanya kayak kalau gue bercandainnya ini bukan gendut. Ini adalah perut om-om ya. Dan om-om itu biasanya sukses. Iya, betul. Tapi kan ada konteks om-om nakal. Anda yang nakal apa enggak? Saya tidak mau bilang itu. Aduh. Berarti itulah ya maksudnya suka duka, maksudnya kesan-kesan yang lo alamin selama ini ya. Tapi gue nggak terus misalnya ngajarin mereka, ayo dong komen yang baik, enggak. Karena kalau ngomongin bangsat, gue juga bangsat gitu loh. Kalau ngomongin itu ya, gue nggak mau menyebut gue sebagai orang baik gitu. Karena ya gue juga masih banyak. Pernah nggak lo komen ke salah satu channel orang gitu, lo komen yang aneh-aneh kayak gitu? Enggak sih, gue nggak pernah. Nggak pernah. Enggak, tadi dulu sebelum komen itu, gini loh. Ketika orang komen, hate comment, itu kan dia ada effort, buka channelnya, nonton videonya dari awal sampai akhir. Baru dia komen, gitu kan. Kalau gue sih sebenarnya ada hate comment gitu, gue malah seneng. Soalnya biasanya haters itu
Itu fans kita loh sebenarnya. Iya, ditonton tuh. Dia yang paling apal loh soal kita loh. Iya. Iya. Misalnya, gue nggak suka sama si ini, soalnya si ini begini. Yo, Anda apal, ya kan? Nah, jadi kita diperhatiin. Kalau gue pribadi lebih milihnya kalau gue nggak suka sama sesuatu, gue diem. Nggak usah komen. Gue diemin kayak nggak gue bahas sama si Ali gitu. Gitu kalau gue. Kayak ngapain lo buang waktu head komen gitu. Iya, ada pengangguran. Gue pikir-pikir bener juga tadi lo bilang, iya berarti kalau orang komen gitu kayak haters gitu ya, berarti kan dia memperhatikan kita sebenarnya. Iya. Karena dia tahu nih kita lakuin apa, dia ini apa, dia apa. Dia berarti pengamat kita sebenarnya itu. Bener. Misalnya kita ambil contoh lah, ada yang paling sadis ya, kalau menurut gue sih yang paling sadis tuh kontennya KKI. Itu komennya sadis-sadis banget. Ada yang bilang, jelek lah, inilah, yang nanya bude-bude lah gitu. Tapi mereka apal gitu loh. KKI lagunya kayak gimana. Hafal gitu. Terus video-video sebelumnya kayak gimana. Justru itu kan memberikan panggung buat orang yang lu nggak suka gitu loh. Jadi dibikin naik gitu. Iya. Jadi orang perdebatin lagi. Iya, jadi orang terkenal bukan karena ada beberapa yang bukan karena karyanya gitu kan. Tapi karena ada dihujat. Gitu. Sebenarnya deep inside my heart gitu ya. Aduh, gue pengen dihujat, bro. Hujat gue dong biar gue terkenal gitu. Gue pengen hujat, pengen viral. Biar viral gue dong gitu ya. Iya. Lu mau viral? Mau viral? Ngapain? Banyak hal yang lu bisa lakuin. Karena di Indonesia viral in a negative way itu mendatangkan hal yang bagus ke depannya gitu loh. Tapi ya sebenarnya hati-hati juga kalau misalkan yang ya sebenarnya ya apa ya? Ya negatif itu sebenarnya bingung juga ya kenapa bisa begitu ya? Negatif way itu jadi ya susah ya dinilai di sini. Gua sih pernah belajar ada gue lupa itu siapa pokoknya pakar ilmu komunikasi lah yang bilang kalau bad news is a good news. Yes. Ya itu udah benar. Ketika kita ngasih bad news, berita atau informasi yang buruk, orang nih merhatiin, ngehujat. Tapi kan engagement banyak. Ya betul. Itu dia. Ketika kita ngasih yang positif, malah orang apa sih gitu loh. Berarti kita ntar kasih negatif aja, Bang. Kayaknya sih begitu aja. Misalnya biasanya kalau kita marzum gini nih, iya. Harganya mahal-mahal, nggak ada yang miskin. Besok kan, ini ngejat gitu kan. Ya, gitulah. Gitu kan. Benar sih, ya. Banyak lah maksudnya pro dan kontra, maksudnya negatif positifnya juga pasti banyak. Di dunia apalagi sekarang nih semua medsos tuh lagi kenceng-kenceng ya. Lu ngelakuin apa pasti sedikit lu bisa langsung di post, bisa terkenal. Bener. Lu contoh lah misalnya lu berantem di tengah jalan, contoh ya, ini hal atau ngelanggar apa lagi lu nggak berantem dan nanti bukan tonjok-tonjokan ngadu argumen lah. Lu berargumentasi aja langsung bisa viral. Tiba-tiba ada salah satu sama oknum apa lu bisa viral gitu kan. Kayak sekarang tuh gampang banget untuk viral. Tapi dari situ udah cukup terkenal namanya. Udah banyak yang tahu akhirnya. Banyak yang ngeledekin gue, termasuk akun-akun besar sih ya, retweet gue. Ada yang bilang gini, ini Mas Dimas nggak takut apa mukanya jadiin meme? Saya tantangin dong, jadiin aja meme. Kalau sama, ya selama cuma di sosmed doang mah ya nggak masalah. Jadiin aja meme. Malah dia retard kayak enggak lah, lu sok artis teman, lu yang nantangin. Ayo lu nantangin, gue tantang balik. Berani nggak? Nggak berani. Ya udah. Padahal akun gedean dia. Gitu. Ya banyak hal sih ya. Ya itulah menarik ya. Kisah-kisah menjadi influencer. Benar. Jadi belum sih, mudah-mudahan nanti jadi influencer. Nanti influencer, YouTuber otomotif yang sekarang udah jadi reviewer untuk bidang otomotif. Mudah-mudahan kedepannya Mas Dimas naik terus. Amin. Dimas naik terus. Nanti kedepannya punya konten sendiri, banyak follower-followernya, banyak endorse. Benar. Nggak, tapi boleh ngomong nih. Boleh. Mohon maaf ya. Nih di sini ada gambar Sinar Harapan Motor nih buat viewers. Ini lebih seperti foto MLM. Foto MLM yang belakangnya menara Eiffel gitu. Eiffel ya. Lagi depan semua lagi ya. Terima kasih loh. Terima kasih atas pujian yang sangat baik loh. Aduh, dibilang foto ini family ya gitu kan. Thank you bro, sekali lagi. Terima kasih udah mampir ke Sinar Harapan Motor. Udah banyak mau cerita sekali, berbagi pengalaman dan pastinya menarik buat kita semua. Terima kasih, thank you bro. Yuk.
Nah guys, banyak sekali yang kita dapat dari Bro Dimas. Bisa hal yang positif yang kalian bisa pelajari menjadi influencer. Mungkin teman-teman yang mau jadi reviewer otomotif apapun itu, selama kalian suka dan kalian guluti dengan rajin, kalian banyak aktivitas yang kalian coba-coba terus, dan pastinya kalian bisa jadi berhasil. So buat kalian semua, jangan lupa ya, selalu ikutin channel Sinar Harapa Motor. Jangan lupa like, komen, dan pasti subscribe terus channel kita, dan bagikan semua video-video yang terbaik yang ada di Sinar Harapa Motor. Ditunggu, pasti kita akan ajak beberapa influencer atau youtuber dari otomotif yang kita akan ajak ngobrol di tempat sini. Dan itu aja guys, gua Andreas Diva pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you, bye bye.